Oke, halo teman-teman yang sedang persiapan beasiswa LPDP. Kali ini kita akan ngebahas esai yang masuk lagi. Cuma kali ini saya udah membaca esai tersebut dan kayaknya harus banyak yang berubah dari esai ini. Ada beberapa aspek. Pertama dari segi konsep, kayaknya agak sedikit kurang matang dan pengambilan keputusan. Yang kedua, belum memahami tentang kondisi lapangan dengan optimal kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan untuk perbaikan ya. Komitmen kembali ke Indonesia rencana pasca studi. Oke, ini judulnya nanti disesuaikan dengan apa namanya? Disesuaikan dengan apa yang ingin dicoba dicapai. Pembukaan untuk hook udah cukup baik. Cuma di sini kita akan coba membahas secara umum ya, secara struktur. Diawali dengan hook, kemudian menjelaskan tentang relasi pentingnya pendidikan, kemudian eh, kemudian yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa kayak gitu ya, terutama dalam saat mereka kuliah kayak gitu. Kemudian hal ini diperkeruh dengan banyaknya mahasiswa yang drop out. Oke, itu masalah yang coba diangkat. Jadi ada kendala yaitu terkait dengan proses pembelajaran di universitas yang masih belum optimal karena faktor banyaknya kecemasan, stres kayak gitu. Kemudian oleh karena itu ingin berperan sebagai dosen. Tujuannya untuk menjadi dosen. Sebenarnya itu udah tepat kayak gitu. Untuk menciptakan apa kayak gitu? Untuk menciptakan perubahan dalam bentuk pekerjaan tugas akhir dan mampu memberikan motivasi kepada mahasiswa dengan optimal. Kemudian di sini udah mulai agak sedikit janggal, yaitu jurusan pendidikan fisika, tapi ingin menjadi dosen ahli di bidang SDM, manajemen SDM. Jadi kayak gini, konsep dosen di Indonesia itu tuh agak berbeda sama di luar negeri. Kalau luar negeri itu misalkan jurusannya apa sebelumnya, bisa menjadi dosen ahli di bidang lain kayak gitu. Karena fokusnya dosen di luar negeri itu tuh ada PhD-nya. Nah, kalau di Indonesia itu tuh S1, S2, S3 itu harus linear. Kalau kakak itu jurusan pendidikan fisika, idealnya kalau saya ingin jadi dosen, harusnya linear pendidikan fisika juga di S2. Nanti S3-nya pendidikan fisika juga atau fisika kayak gitu. Jadi bukan apa manajemen SDM. Kenapa kayak gitu? Karena itu kurang relevan dengan skema dosen yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya eh aspek yang dijelaskan tentang pemilihan universitas kayak gitu, ini masih sifatnya memilih universitas yang berbasis ini ya apa namanya, berbasis keterangan-keterangan yang pada umumnya. Jadi belum ada hal-hal unik kelebihan universitas yang dipilih. Kemudian belum ada rencana studi, jadi harusnya ada rencana studi kayak gitu. Nanti rencana studinya itu tuh semester 1, semester 2 atau tahun pertama, tahun kedua, kayak gitu. Apa aja yang dilakukan, baik kegiatan akademik dan non akademik. Kemudian kalau ada target publikasi bisa disebutkan, target tesis juga bisa disebutkan, kayak gitu. Kemudian di sini udah masuk ke tahap berikutnya, yaitu rencana pasca studi. Ah, untuk rencana pasca studi, itu idealnya harus menjelaskan tentang tahapan awal dulu, pengen jadi dosen di mana, kayak gitu. Kalau saya pengen jadi dosen ya, kemudian nanti selama jadi dosen tuh apa yang akan dirubah? Apakah sistemnya, kurikulumnya, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari aspek apa namanya, baru lanjut ke S3-nya. Jadi konsep dosen kalau seandainya pengen diimplementasikan di sini itu agak sedikit kurang sesuai kayak gitu. Kemudian apa yang bisa saya masukkan
usulan yang bisa saya berikan untuk kakak yang punya essay ini yang pertama adalah satu, coba renungkan kembali eh, tujuan untuk studi. Kira-kira nanti tujuan studinya itu tuh untuk apa? Jika ingin jadi dosen, maka dosen yang kakak bisa lakukan adalah dosen pendidikan fisika. Itu yang paling memungkinkan. Karena di Indonesia menganut sistem linear, kayak itu. Linearitas itu penting. Kemudian nanti dosen jurusan fisika itu harus menjelaskan problemnya. Problemnya itu tuh adalah problem yang berhubungan sama pendidikan fisika harusnya. Sebagai contoh, misalkan guru pendidikan fisika di Indonesia misalkan belum memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan karena faktor X, Y, Z kayak gitu. Dan salah satu masalah utamanya adalah misalkan fakultas ataupun program keguruan pendidikan fisika yang masih berfokus kepada teori, konten, belum pada aspek pedagogi yang lebih optimal, strategi apa namanya, strategi pengajaran, strategi penyampaian atau sebagainya kayak gitu. Jadi fokusnya di situ. Setelah itu kakak ingin jadi dosen karena ini memperbaiki sistem tersebut. Itu mungkin yang bisa coba eh, dipertimbangkan ya. Ketimbang cross major itu agak sedikit kurang tepat. Kakak bisa melakukan cross major. Beberapa orang pernah melakukan cross major dan lolos LPDP itu ada. Tapi dia itu kan menjelaskan dari aspek pekerjaan. Misalkan contoh, anak jurusan elektronik, teknik elektro kayak gitu, bekerja di bank. Pas sudah bekerja di bank, dia udah punya pengalaman sebagai banker kayak gitu, dan akhirnya dia masuk ke international business. Itu masih make sense, masuk akal. Tapi di sini saya belum melihat adanya penjelasan terkait dengan pengalaman kakak kayak gitu, yang berhubungan dengan manajemen. SDM kayak gitu agak jadi sehingga kurang relevan untuk di ini ya, kurang relevan kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya coba bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan good luck ya untuk percobaannya.